Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, perkenalkan namaku Marieta Putriosa, NIM 21075009, Prodi Sains Informasi Geografi. Nah, teman-teman, aku di sini akan sedikit menjelaskan materi tentang hubungan tekanan dan ketinggian tempat. Nah, teman-teman, di sini ada pengertian tekanan. Tekanan udara adalah tekanan yang bekerja untuk menggerakkan massa udara dalam setiap satuan tertentu. Tekanan udara akan berkurang dengan bertambahnya ketinggian suatu tempat. Hal ini dapat terjadi karena udara semakin kecil dan kolom udaranya semakin pendek. Faktor yang mempengaruhi tekanan udara itu ada apa aja sih? Ada 3 faktor yang mempengaruhi tekanan udara. Yang pertama yaitu suhu udara. Apabila udara rendah, maka tekanan udara tinggi. Sedangkan apabila suhu udara tinggi, maka tekanan udara rendah. Nah, sekarang kalian pasti bertanya-tanya, apa sih hubungan antara tekanan dan ketinggian di suatu tempat? Jawabannya adalah tekanan udara yang ada pada suatu lokasi yang disebabkan oleh berat dari udara yang ditarik gravitasi ke permukaan bumi. Artinya, banyak udara yang ada di suatu wilayah, maka semakin tinggi pula tekanan atmosfernya. Nah, teman-teman, sekarang kita lanjut ke materi selanjutnya ya, garis isobar. Apa sih yang disebut garis isobar itu? Kalian bisa lihat foto di sebelah kanan, itu ada contoh dari garis isobar. Garis isobar adalah garis pada peta yang menghubungkan tempat-tempat yang mempunyai tekanan udara sama pada waktu tertentu. Nah, teman-teman, kalian tahu nggak sih kalau garis isobar juga sering ditempatkan dalam peta meteorologis untuk membantu geografer menganalisis pola yang terbentuk. Garis isobar juga diprediksi untuk melihat arah gerak angin dari daerah yang memiliki tekanan tinggi ke daerah yang memiliki tekanan rendah. Tempat-tempat yang memiliki tekanan udara yang sama pada peta dihubungkan oleh garis isobar. Nah, selanjutnya ada satuan ukur tekanan udara. Sebelumnya teman-teman di sini ada yang udah tahu satuan ukur tekanan udara itu apa sih? Nah, secara umum terdapat 4 satuan ukur yang sangat sering digunakan dalam menentukan dan menyatakan tekanan udara di suatu lokasi. Keempat satuan ukur ini adalah Pascal, milimeter air raksa, bar, dan atmosfer. Satuan yang kerap digunakan meteorologis untuk menghitung tekanan udara adalah bar. Namun, dalam kegiatan sehari-hari, umumnya ukuran yang digunakan adalah MB atau milibar. Berikut beberapa alat ukur tekanan udara. Yang pertama, ada barometer air raksa. Yang kedua yaitu barometer aneroid. Salah satu sensor yang bisa digunakan untuk mengukur tekanan udara adalah barometric pressure. Seiring perkembangan zaman tentu lebih baik dan dapat dipercaya. Nah, yang pertama adalah barometer. Nah, barometer itu digunakan untuk mengukur tekanan udara terbuka. Misalnya di gunung, di suatu ruangan yang cukup terbuka, itu biasanya kita pakai barometer. Berapa sih tekanan udaranya gitu ya? Ada beberapa barometer yang dibuat, yang paling sederhana itu dibuat oleh Torricelli. Jadi kalau nanti kita ketemu pipa Torricelli gitu ya, itu sebenarnya sebuah barometer. Dia mengukur tekanan udara. Biasanya ini diisi dengan raksa. Kenapa Kak dengan raksa? Kok tidak dengan air gitu ya? Karena ternyata raksa ini mempunyai massa jenis yang cukup besar, sehingga untuk di permukaan laut raksa itu mempunyai tinggi hanya ya 76 cm
ya, hanya 76 cm. Kalau air tuh bisa tinggi banget gitu. Jadi tidak memungkinkan dengan sistem seperti ini menggunakan membuat barometer dengan isi air. Tapi nah ini barometer yang sudah lebih modern, yaitu barometer unaeroid gitu ya. Jadi dia tidak pakai cairan, unaeroid. Jadi di sana itu gini, unaeroid. Nah, dia tidak pakai cairan nih. Dia mekanismenya lebih baik, lebih kecil sehingga tidak merepotkan. Jadi bayangkan ya kalau misalnya kalian pergi ke atas gunung, kalian mau mengukur tekanan udaranya, tapi kalian pakai ini nih. Wah, mesti bawa pipa 1 meter, mesti bawa raksa sekian liter dan sebagainya. Nah, itu sangat berbahaya ya. Nah, diciptakanlah si barometer unaeroid ini. Nah, ini kalau kita lihat, bagian penting itu adalah bagian sini nih. Bagian yang berputar-putar ini yang terlihat seperti berputar-putar. Nah, ini bagian pentingnya, gitu ya. Jadi ketika ada tekanan udara, ini akan naik turun gitu ya. Dan naik turun ini akan disambungkan dengan pipa ini dengan semacam tuas kecil, dia akan menggerakkan jarum. Jadi jarumnya akan bergerak nih. Gitu. Ini kalau kita lihat secara sekilas nih ada nih di bagian sini nih. Bagian yang sama seperti ini gitu ya, pegasnya untuk mengukur tekanan udara. Jadi dia yang paling gampang itulah perubahan cuaca gitu seperti hujan, topan, badai itu juga berkaitan dengan tekanan udara loh. Jadi udara itu cenderung menjauhi tempat dengan tekanan tinggi dan malah berkumpul atau berputar-putar di sekitar tempat bertekanan rendah. Nah, jadi contohnya seperti ini nih. Kalau dilihat dari atas, ini kalau tempat yang tekanan tinggi, udaranya pada pergi semua, kabur, dia nggak mau. Tapi kalau udara di tekanan yang rendah gitu ya, dia akan mau berkumpul, lama-lama dia putar, jadi apa? Tornado, betul sekali ya. Jadi kenapa sih ada tornado itu? Karena ada perbedaan tekanan gitu ya. Dan kalau di mata tornado atau badai biasa tekanannya rendah, tapi di sekitar itu tekanan lebih tinggi gitu. Nah, atau secara vertikal bisa kita lihat seperti ini. Kalau tekanannya tinggi, udaranya akan pindah semua. Tapi kalau tekanannya rendah, dia udaranya akan naik ke atas semua gitu. Nah, biasanya zaman dulu itu orang-orang karena sudah ada alat ukur tekanan, ketika tekanan udaranya rendah, mereka bisa memperkirakan, oh mungkin sebentar lagi hujan atau besok akan hujan. Jadi mereka bisa siap-siap tuh mempersiapkan payung dan sebagainya, dilihat dari tekanan udara yang mereka baca di alat ukur. Nah, biasanya ada 2 jenis percobaan yang sering dilakukan untuk menunjukkan adanya tekanan udara gitu ya. Nah, ini mungkin di sekolah kan melakukan percobaan seperti ini gitu. Jadi gelasnya diisi air penuh, ditutup kertas, kemudian dibalik, kemudian tangan kita dilepas dari kertas akan tetap menempel. Karena ada tekanan udara nih di sini gitu ya yang menekan kertas sehingga tetap pada tempatnya. Atau kalau kita bermain dengan kaleng, jadi kalengnya dipanaskan, ketika tiba-tiba dimasukkan ke air dia akan penyok. Nah, ini nggak kelihatan gambar ini penyok nih kalengnya, gitu ya. Itu karena ada perbedaan tekanan udara gitu ya. Tadi sebelum dipanaskan. Demikian materi yang dapat saya sampaikan. Kurang dan lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Semoga hari Anda luar biasa.